apapun yang disentuhkan, yang mengena pada seseorang, jikalau Allah itu tidak mencatatnya, tidak akan terjadi. Andaikan seluruh manusia bersekutu untuk mengambil kebaikan atau memberikan kebaikan, jikalau Allah tidak mencatatnya, walaupun orang itu bersekutu untuk kebaikan kita, maka tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Raudhatul Muttaqin Watara Kelura dengan mengangkat topik hakikat musibah, bala serta bencana. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali dengan menyampaikan wasiat tentang pesan-pesan ketakwaan. Wasiat itu bermakna satu pesan yang mengingatkan bahwa sesungguhnya kita ini hidup di dunia ini hanya singkat sementara, sehingga dengan wasiat itu senantiasa betul-betul memikirkan dan memperhatikan kepatuhan kita untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sehingga dengan ketakwaan itu akan mengantarkan jalan menuju keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah lewat pesan takwa ini, mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Raudhatul Muttaqin ini, berikut keluarga, istri dan anak cucunya, senantiasa mampu mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan itu, hingga mudah-mudahan kita senantiasa dibentangkan jaminan selamat buat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 30 Agustus 2024 yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah. Sehingga Jumat ini adalah Safar terakhir Agustus, Jumat di bulan Agustus yang terakhir. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang hakikat bala dan musibah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan Safar ini
sebagian dari umat Islam ini ada yang melakukan satu mujahadah, satu istighosah, satu munajat di Rabu terakhir bulan Safar dalam rangka untuk apa? Memohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari balak dan belai dalam kehidupan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hakikat balak atau bencana adalah sesuatu yang tidak mengenakkan buat hidup dan kehidupan kita ini. Jikalau sesuatu yang tidak mengenakkan itu disentuhkan pada orang yang beriman, itu namanya ujian. Namun jikalau sesuatu yang tidak mengenakkan itu diberikan buat orang-orang yang tidak beriman, itu namanya azab. Apakah sesuatu yang tidak mengenakkan itu diterima oleh orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, adalah bagaimana kita ini menerima sesuatu yang bersifat tidak mengenakkan itu. Maka berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum, bagaimana kamu semua, ahsanu amalan, melakukan amal yang terbaik. Kata liyabluwakum dan kata balia. Balia itu adalah ujian, cobaan, bencana. Ujian, cobaan, bencana itu sebetulnya kalau kita kutip yang ditegaskan oleh Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, maka sesungguhnya kebaikan apapun yang dialami oleh seseorang, jikalau Allah tidak mencatatnya, maka itu tidak akan terjadi. Begitu pula keburukan apapun yang disentuhkan, yang mengena pada seseorang, jikalau Allah itu tidak mencatatnya, tidak akan terjadi. Andaikan seluruh manusia bersekutu untuk mengambil kebaikan atau memberikan kebaikan, jikalau Allah tidak mencatatnya, walaupun orang itu bersekutu untuk kebaikan kita, maka tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, andaikan seluruh orang satu kampung itu bersekutu untuk mencelakakan kita, jikalau Allah tidak menghendaki pun tidak akan terjadi. Ini berarti keburukan apapun, musibah apapun yang menimpa kita, itu sesungguhnya Allah sudah mencatatnya. Karena sesungguhnya ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan, maka disitulah Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di dalam diri kita yang masih dalam bentuk janin itu. Di antaranya adalah kapan kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah tidak perlu dibesar-besarkan dengan bulan yang turun dengan berbagai macam bala dan bencana itu, karena bencana itu akan datang setiap saat yang tidak dibatasi dengan bulan apapun. Karena sesungguhnya urip iku urup, hidup itu adalah menabur benih. Siapapun yang menabur benih, apapun benih yang ditaburkan akan dipetik sesuai dengan benihnya. Jikalau kita menabur kebaikan, maka akan tumbuh tumbuhan kebaikan. Jikalau kita menabur benih keburukan, maka akan tumbuh tumbuhan keburukan. Sehingga siapapun yang melakukan akan mematik apa yang dilakukan. Karena sesungguhnya Allah menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan kebaikan, maka Allah akan memperhitungkan atas apa yang dilakukan dalam berupa kebaikan itu. Dan siapapun yang melakukan keburukan, maka faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, Allah pun akan memperhitungkannya. Karena itulah di Al-Quran surah Al-Mulk itu
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, seluruhnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan menguji kita bagaimana kita tetap memetik kebaikan melalui taburan-taburan benih kebaikan yang kita taburkan untuk melakukan sebaik-baik amal perbuatan. Kenapa Allah mengawal dengan wal mauta, al mauta, mati dulu baru hidup? Ini adalah gambaran kita hidup di dunia ini. Sebelum kita hidup di dunia ini, Allah baru menciptakan ruh kita. Ruh ini baru disatukan dengan jasad kita di rahim kita. Dan apa bahan bentuk dari jasad kita di rahim kita? Itu adalah dari saripati tanah yang dimakan oleh bapak kita dan oleh ibu kita. Benih-benih itu yang Allah ciptakan di dalam diri bapak kita, dan benih-benih itu Allah ciptakan di dalam rahim ibu kita, yang itu semua adalah dari saripati tanah. Saripati tanah apa? Makanan-makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, yang kemudian mengkristal menjadi saripati tanah itu. Yang padi dimakan padi, yang kemudian jadi beras, yang kemudian seluruh tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh bapak kita dan ibu kita, itu adalah dari makhluk hidup berupa tumbuh-tumbuhan. Tapi kemudian dimakan oleh ibu kita, tumbuh-tumbuhan itu dimatikan, hingga ketika tumbuh-tumbuhan itu dimatikan akan menjadi saripati tanah. Yang kemudian itulah yang kemudian terbentuklah janin di dalam rahim ibu kita. Baru di hari ke-120 atau 4 bulan penuh Allah meniupkan ruh, dan di saat itulah akan ada tanda kehidupan di rahim kita, di rahim ibu kita, dan kita lahir menjadi bayi. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi dewasa, dewasa tumbuh menjadi tua, dan itulah namanya kehidupan di dunia. Baru setelah Allah menciptakan kematian, Allah menghidupkan kita hidup di dunia. Maka kemudian setelah kita hidup di dunia, Allah akan mematikan kita. Selanjutnya setelah Allah mematikan kita di alam barzah, Allah menghidupkan kita lagi di alam akhirat. Sehingga di dalam tafsir Al-Qurtubi, Allah mematikan kita 2 kali dan menghidupkan kita 2 kali. Mematikan sebelum kita terlahir ke dunia, dan mematikan setelah kita hidup di dunia. Begitu pula Allah menghidupkan kita hidup di dunia dan hidup di akhirat, yang seluruhnya itu menguji buat orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk melakukan amal yang sebaik-baiknya. Maka senyampang kehidupan masih ada di raga kita, yang keseluruhnya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka mudah-mudahan kita akan mampu mengukir kehidupan yang sebaik-baiknya, sehingga kita tetap dengan iman, Islam, dan ihsan sampai ajal menjemput kita, sehingga Allah tebarkan, bentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yulqa fin nari khairun amma yati amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Demikian liputan khutbah ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.